Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan bahasan di kitab Al-Furuq. Sekarang Farqul Ar-Rabi, perbedaan yang keempat. Yukirrus salafu at-talazimu baina adh-dhahir wal batin. Penetapan salaf hubungan antara lahir dan batin. Penetapan salaf hubungan antara lahir dan batin, hal ini berbeda dengan Murji'ah. Yukirus salaf at-talazimu baina adh-dhahir wal batin. Salaf itu menetapkan adanya kesamaan antara lahir dan batin. Bihilafil Murji'ah, yang terus ini berbeda dengan kalangan Murji'ah. Apa yang maksudnya adalah talazim atau persamaan antara lahir dan batin, persesuaian antara lahir dan batin. Hadhil mas'alah min al-usul allati yanbani 'alaiha masail katsirah. Ini adalah masalah pokok yang di atasnya berdiri masalah-masalah yang lainnya atau masalah yang banyak. Fal imanu as-sahih huwa ma kana mutalaziman fihi al-zahiru wal batin. Iman yang sahih adalah lahir dan batinnya berkaitan atau bersesuaian. Wa qad dalla ala dzalika al-kitab was sunnah wal ijma'. Dan dalil dari Al-Qur'an, dari as-sunnah maupun ijma' ini sangat banyak sekali bahwa seorang mukmin itu harus bersesuaian antara ucapan dengan perbuatan, antara yang ada dalam hatinya dengan apa yang dia lakukan. Ini harus sesuai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kalian dapati orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka berteman, berkerabat atau berakrab-akraban, bermesra-mesraan dengan siapa? Dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya. Walau kanu aba'ahum atau abna'ahum, walaupun, ya, orang yang ingkar kepada Allah itu adalah orang-orang yang itu orang-orang terdekat mereka, anak-anak atau bapak atau anak-anak mereka, au ikhwanahum au ashiratahum, ataupun itu saudara-saudara mereka atau kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang dicatatkan iman, ditetapkan iman di dalam hatinya. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan dan hati mereka dengan dan dalam Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan, menanamkan keimanan dalam hati mereka, ya. Wa ayyadahum biruhim minhu, dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannat, ya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surganya, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, membuat mereka kekal di dalamnya, yang mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ulaika hizbullah, ya. Allah beridho kepadanya, dan karena mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika hizbullah, mereka itulah partainya Allah atau golongannya Allah. Ala inna hizballahumul muflihun, ketahuilah golongan kelompok Allah itulah orang-orang yang beruntung.
Lihat dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian tidak akan pernah dapati orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lalu mereka bermesra-mesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Ini antara kaitan antara amalan dengan hati. Maksudnya begini, tidak akan mungkin Anda dapati orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya, mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, sebagai teman-teman setia, sebagai pembela-pembela mereka. Nggak akan Anda dapati. Kalau ada orang mukmin mengaku dirinya tapi berwala kepada Allah, kepada selain Allah, berwala kepada orang-orang kufar, meninggalkan orang-orang mukmin, berarti hatinya bohong keimanannya pada Allah. Itu maksudnya. Ya. Ini sendi utama dari salah satu usul, 3 prinsip beragama yang utama. Ya, yaitu al-wala dan al-bara. Karena al-wala al-bara ini 3 sendi utama yang harus ada pada seorang mukmin. Masih ingat yang 2 sebelumnya apa? Lupa? Lupa atau pura-pura lupa? Ini salah satu usul, bukan usul salasa. Kalau usul salasa 3 pertanyaan di alam kubur, ya. Ini salah satu usul, 3 prinsip dalam beragama. Masih ingat? Yang pertama apa? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan kama arsalna ila fir'aun. Ya, man ata'a rasula dakhala al-jannah wa man asahu dakhalan nar. Prinsip yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, tidak dibiarkan begitu saja, tapi Allah mengutus pada kita seorang rasul. Ya, maka siapa saja mentaati rasul itu, dia masuk ke dalam surga. Siapa yang bermaksiat kepada rasul itu, dia masuk ke dalam neraka. Ini prinsip pertama. Prinsip pertama dalam beragama. Yang kedua apa? Annallaha la yarda ay yushrika ma'hu fil ibadah. Allah tidak ridho, tidak suka diduakan dalam ibadah dengan siapapun itu. Ya, la bil malakil muqarrab, tidak diduakan oleh malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah. Wala rasul wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak mau diduakan dengan nabi yang diutus. Ini prinsip yang kedua. Ya kan? Nah, prinsip yang ketiganya apa? Al-wala dan al-wara. Prinsip beragama, antum enggak dianggap beragama kalau enggak begini. Antum tidak dianggap beragama kalau tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum tidak dianggap beragama kalau Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya Anda tidak dianggap beragama kalau salah menempatkan wala kepada siapa dan bara kepada siapa. Nah, sekarang bagaimana mungkin seseorang mau berwala, mau berbara'a, tapi enggak tahu siapa yang mesti diwalai, siapa yang mesti dibarai? Enggak ngerti. Siapa yang orang-orang yang mesti saya cintai, siapa orang-orang yang mesti saya bara, berlepas diri dari mereka? Enggak ngerti. Ya, kebanyakan orang ketika bicara wala dan bara dipersempit bahasannya. Walanya kepada siapa? Saudara-saudara sepengajian, sepemahaman, seustad, seradio, setelevisi. Ya kan? Kalau di luar dari kelompoknya, mereka bukan orang-orang yang kokoh, tidak perlu dibela. Sampai-sampai kalau ada yang mau ngasih sumbangan di mana Palestina, lagi ada saudara kita yang lagi ditimpa musibah di sana begini-begini, mereka bilang apa? Emang manhajnya orang Palestina itu apa? Keren kan? Sampai ada yang begitu. Ustaz, kenapa antum mengumpulkan uang buat saudara kita di Palestina? Emang manhajnya orang Palestina itu apa?
Lihat, dia tekankan wala dengan urusan manhaj. Tapi kalau diuber juga ujung-ujungnya manhajnya itu maksudnya adalah ustadznya dan kelompoknya. Ya. Coba antum lihat deh, orang yang bicara manhaj semua rata-rata itu batasannya tergantung ustadz dan gurunya saja. Coba deh, lihat dah, ada nggak batasan manhaj? Ya. Kalau di situ Durar 6 mutiara dakwah salaf itu dijelaskan. Satu, dakwah salaf itu ciri-cirinya adalah mendakwahkan tauhid. Ya. Kemudian ada islahiyah, dakwah islahiyah, dakwah kebaikan. Kemudian mengajak kepada Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya. Tapi kebanyakan ketika sudah bicara manhaj, semua orang yang kata ustadznya satu manhaj, itulah satu manhaj. Yang ustadznya bilang bukan satu manhaj atau sudah keluar dari manhaj, maka dianggap sudah keluar dari manhaj. Makanya lihatlah, satu sama lain hanya mengeluarkan saudaranya dari manhaj hanya karena beda masalah furu'iyah. Yang satu bilang video boleh, yang satu bilang gak boleh. Yang bilang boleh berarti manhajnya sudah keluar dari manhaj salaf. Ya kan? Yang satu bilang begini, satu bilang begitu, dia keluarkan dari manhaj salaf. Yang satu bilang softnya harus rapat, yang lain bilang enggak boleh rapat karena ini berbeda dalam kondisi pandemi, berarti manhajnya tidak kokoh. Ya enggak sadar itu, bahwa itu masalah furu'iyah. Enggak sadar. Jadi wala mereka dibangun di atas fanatik buta terhadap ustadz-ustadz atau guru-guru mereka saja. Itu bahaya. Ya. Al-wala itu atau kecintaan kita berikan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya dan seluruh kaum muslimin. Siapa kaum muslimin? Masih ingat gak Nabi SAW bilang ahlul kiblah itu apa? Orang muslim itu yang gimana? Orang muslim itu adalah kata Nabi SAW, ahlul kiblah man shalla salatana. Siapa yang salatnya seperti salat kita, yaitu menghadap kiblat. Zuhur, asar, maghribnya sama. Ya. Man shalla salata wastaqbala kiblatana, dan ketika salat dia menghadap kiblat sama seperti kiblatnya kita, yaitu di mana? Di Mekah. Kemudian apa lagi yang ketiga? Wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kita. Maksudnya memotong, menyembelih hewan dengan cara dipotong. Padzalikal muslim, itulah yang namanya muslim. Jadi muslim wala kita siapa? Ya, siapa saja yang sholat seperti sholat kita, menghadap kiblat kita, dan menyembelih hewan sama seperti ketika kita menyembelih hewan, itu muslim. Ya, makin banyak makin dikit saudara antum. Banyak. Dia lintas madhab, dia lintas radio bahkan, ya, lintas TV, lintas kajian, ya. Siapa saja yang masih mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak batalkan syahadatnya, dia tidak batalkan kalimat itu dengan perbuatan ucapannya, maka dia adalah saudara kita. Ya kan? Adapun masalah furu'iyah berbeda hal yang biasa. Ya kan? Nabi masih hidup saja, para sahabat juga sudah berbeda pendapat antara satu yang lain. Ya kan? Nabi bilang, jangan kalian salat sebelum sampai di benteng Khaybar. Kan gitu kan? Nabi perintah orang berangkat dari waktu zuhur sampai di benteng Khaybar, waktunya kapan? Isya. Sampai di benteng Khaybar waktu Isya. Salat asarnya gimana? Sebagian sahabat ada yang berhenti di jalanan ketika salat asar, tetap salat asar. Yang lainnya terus bablas sampai di benteng Khaybar.
Mereka baru sholat karena melihat atau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berhenti sebelum kalian sampai di benteng hebat. Disampaikan hal ini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cuma tersenyum, tidak menyalahkan satu yang lainnya. Ya. Ada juga di kalangan sahabat ketika ada mereka sedang safar. Di tengah jalan mereka kehabisan air. Cari air enggak ketemu. Lalu mereka mulai tayamum. Setelah tayamum, mereka sholat berjamaah berdua. Selesai tayamum, assalamualaikum, berdoa, bangun, mohon hujan. Yang satu, wah tadi kita tayamum, ulangin lagi wudu, lalu dia sholat lagi. Yang satu dia nggak sholat. Sampai hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, yang tidak mengulang sholatnya dia telah mencukupi sunnah. Yang mengulang sholatnya dia mendapat 2 pahala. Nikmat banget itu kalau masalah furu'iyah. Ya. Dua-duanya nggak disalahkan, dibenarkan. Ya kan? Ini di zaman Nabi SAW sudah terjadi friksi kayak gitu. Ya kan? Terjadi hal seperti ini. Terus bagaimana zaman tabi'in? Apalagi ketika para sahabat sudah mulai menyebar dari kota Madinah. Sebagian dengan ilmu yang mereka hafal, sebagian mereka yang hafal, dan hafalan mereka bertingkat-tingkat. Tidak semuanya sama hafalan mereka tentang bagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Bagaimana keilmuan yang mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda. Ada yang ke Basrah di Irak, ada yang ke Yaman, ada ke negeri Syam, ada yang ke Mesir, ya kan? Mereka menyebar ke seluruh dunia. Dan wajar mereka berbeda-beda pendapat. Terus turun lagi tabi'ut tabi'in, lebih banyak lagi friksinya. Ya, dan itu suatu keniscayaan yang tidak akan mungkin bisa kita satukan, ikhwah. Itu sudah berlangsung belasan abad, ya kan? Berlangsung belasan abad. Lalu tiba-tiba sekarang banyak orang bermimpi ketika dia ngaji maka hilanglah semua khilaf. Yang benar dia sendiri. Ini berarti ada masalah dengan dia. Betul nggak? Kalau seandainya antum sekarang bermimpi ngaji kajian antum itulah yang menyatukan sehingga semua hilang, semua khilaf, antum berarti mimpi di siang bolong. Kenapa? Orang-orang lebih baik dari antum sebelumnya juga berharap hal yang sama, tapi mereka tidak bisa melakukannya atau tidak bisa terjadi, ya kan? Ternyata tetap banyak mazhab yang ada, friksi yang ada, dan itu hal yang biasa, ikhwah. Ya nggak boleh kita saling menyalahkan antara satu yang lain dalam masalah furu'. Ya kan? Jangan terlalu keras dalam masalah seperti ini itu kan. Ustaz Firanda juga bilang orang yang ngerjain maulid itu bukan ahlul bid'ah. Walaupun kita tahu maulid itu bid'ah. Ustaz Firanda bilang gitu. Ya kan? Kenapa? Ya dari mazhab Malikiyah menganggap maulid itu bid'ah. Tapi sebagian mazhab Syafi'i mengatakan maulid itu boleh. Ya. Tapi bagi kita apa? Bagi kita itu hal bid'ah. Nah, bagi kita bid'ah. Tapi pelaku yang mengerjakan maulid bukan ahlul bid'ah. Kenapa? Ini bid'ah amaliyah. Yang disebut ahlul bid'ah itu adalah bid'ah i'tiqadiyah, akidah. Akidahnya yang bid'ah itu baru ahlul bid'ah. Kabid'atil khawariji, seperti bid'ahnya khawarij, itikadnya yang beda. Meyakini orang yang melakukan dosa besar itu kafir, itu itikad berarti kan? Keyakinannya beda dengan ahlus sunnah. Ya. Kalau khawariji, kemudian Rafidhi seperti Rafidah atau Syiah yang meyakini Ali lebih baik daripada khalifah sebelumnya. Ya kan? Ini i'tiqadiyah. Nah, ini namanya ahlul bid'ah. Ya. Nah, ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, wala kita kepada kaum muslimin. Siapa saja mengucapkan la ilaha illallah dan kita tahu dia tidak membatalkan kalimat itu, maka dia adalah saudara kita.
Ini takaran walanya seperti itu. Allah menyebutkan dalam surat ini, dalam surat Al-Mujadilah, ya, Anda tidak akan dapati, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, mereka bermesra-mesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Catat itu. Tidak akan mungkin Anda ketemu. Ya. Jadi kita harus pilih lihat mana yang teman, mana yang lawan. Ya. Dari mana kita carikan teman yang mengucap kalimat la ilaha illallah, yang jelas kalimat la ilaha illallah. Tapi dia melanggar, lihat pelanggarannya, apakah sampai membatalkan syahadatnya? Kalau belum membatalkan atau tidak membatalkan syahadatnya, maka dia tetap saudara kita. Ya, dia tetap saudara kita. Coba antum bayangkan, karena nggak ngerti masalah wala dan bara, cinta dan bencinya itu luar biasa gitu. Kebanyakan kaum muslimin hilang akal ketika motornya hilang, ketangkep yang ngambil motornya, diapain? Digebukin, terus diapain lagi? Dibakar hidup-hidup. Waliyadzubillah. Pelakunya muslim atau kafir nih? Kafir pun antum nggak boleh seperti itu, ya kan? Apalagi muslim, sangat menyedihkan. Tempo hari ada teman kita yang di daerah Bekasi sana itu kan, gara-gara bawa mic dari masjid, ya kan? Gara-gara bawa mic dari masjid itu mau direvisi, ditangkap di jalan katanya nyolong soal sistem masjid, dipukul, meninggal. Istrinya sedang mengandung di rumah. Siapa yang bertanggung jawab ya begitu? Ini walanya enggak mana? Baraannya kemana? Mana rasa kasih sayangnya sama kaum muslimin? Kalau ada kaum muslimin yang melakukan maksiat, kita benci maksiatnya, dan kita benci sebatas kadar maksiat yang dia lakukan. Jangan sampai berlebihan. Ya, al-wala kita tetap harus ada. Cinta kita harus ada, ya. Kita mulai ini, alhamdulillah di kajian ini ya, kita udah mulai ini. Setiap hari Jumat kita bagi-bagi makanan. Ini kelihatannya hal yang sederhana gitu, tapi ini menumbuhkan wala di antara kita, supaya kajian kita ini bukan kajian eksklusif, ya. Kajian kita kajian inklusif, terbuka. Siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh dengar. Siapa yang muslim itulah saudara kita, apapun madhabnya. Itu kan, selama dia tidak batalkan syahadatnya, dia adalah saudara kita. Ya, maka ketika ada seorang muslim ribut dengan orang kafir, tetap kita belakan dulu orang mukminnya. Sebatas kalaupun dia melakukan kezaliman, maka kita benci sebatas kezaliman yang dia buat. Tapi untuk memilih, jika ada mukmin dan kafir yang sedang berseteru, di mana Anda berpihak? Di mana mesti Anda duduk? Di pihak mana? Pihak muslim. Ya, jelaskan. Ketika kemarin kejadian di Perancis, antum berada di pihak mana? Di pihak yang mengatakan pembunuh gurunya itu teroris, atau antum menganggap bahwa yang meninggal itu masih saudara kita, sehingga antum tutupi aibnya mestinya karena dia muslim. Terlepas kita tidak setuju dengan cara dia membunuh langsung, ya kan? Tapi dia membunuh langsung itu karena tingkat kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kan? Coba deh antum, kalau antum lagi berdua sama istri antum dilecehkan di depan antum marah nggak? Marah nggak? Ya kan? Antum marah. Nah, kalau istri antum marah dilecehkan di depan antum, mestinya antum lebih marah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan di depan antum. Itu seorang muslim, ya kan? Bukan malah ikut menuding yang ini dikatakan teroris. Yang teroris sebenarnya itu yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikatnya. Jangan dilupakan itu. Ini contoh soal dari perbuatan wala, gitu ya. Wala, cinta kita pada muslim. Nah, muslim itu harus bersesuaian antara yang di hati dengan yang di lisan dan amal perbuatan.
Kalau orangnya dalam hatinya beriman, dia tidak akan mungkin bermesraan dengan orang-orang kafir. Enggak mungkin, Pak. Tidak akan mungkin. Kok Ustaz bisa pastikan? Karena Allah yang bilang. Allah katakan la tajidu qauman, kalian tidak akan dapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari yuwaduna man hadallahu wa rasulah, lalu dia bermesra-mesraan dengan kaum yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah menjelaskan, menguatkan lagi firman-Nya dengan mengatakan walau kanu aba'ahum, walaupun orang kafir itu bapak-bapak mereka, Anda nggak akan bisa duduk dengan bapak antum yang masih musyrik, gitu ya. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Ini orang-orang terdekat loh disebut. Bapak mereka dan anak-anak mereka. Antum nggak bisa bermesraan dengan mereka ketika mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Ketika mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan bisa duduk bareng-bareng dengan mereka. Walaupun mereka itu adalah orang tua kita. Walaupun mereka itu anak-anak kita, nggak akan bisa kita duduk bareng-bareng. Ya. Aw ikhwanahum aw ashiratahum, walaupun di teman-teman atau kerabat-kerabat mereka. Lah apalagi teman separtai, Pak. Ya kan? Apalagi teman sekongsi. Bapaknya aja kalau kafir dia gak nyaman duduk bareng-bareng. Ya. Ini kok ada orang yang sekongsi, hanya karena sekongsi lalu dia bela habis-habisan orang kafir yang menghina ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Lalu dia katakan saya mukmin, nggak tahu malu di hadapan Allah Azza wa Jalla orang seperti ini. Apakah dianggap Allah nggak tahu apa yang ada di hati-hati mereka? Seorang mukmin itu menurut ikrarnya salaf semua bersesuaian antara hati dan lisannya dan amalnya bersesuaian. Fala yajtami'ul imana billahi ma muwalatun a'da' Allah. Tidak akan mungkin terkumpul iman kepada Allah bersama mualah kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatahum wa nasaratahum. Ya, dan mencintai mereka dan menolong mereka. Enggak mungkin. Jadi enggak akan mungkin antum temui seorang yang imannya beriman kepada Allah tapi dia bela orang kafir yang mencela ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mustahil. Yang bilang bukan ana, tapi yang bilang Allah Azza wa Jalla. Allah bilang la tajidu qauman, kalian tidak akan dapati. Ya, maka kesimpulan faman kana mu'minan, kalau dia mukmin, kana min imanihi mu'adatan a'da' Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia beriman pada Allah, maka dia harus bermusuhan dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Wa bughdhum, dan membenci mereka. Membenci mereka. Ya. Ustaz, tapi kemarin saya masih ada rasa suka karena dia itu enggak korupsi, Ustaz. Bagaimana? Wala antum hanya karena korupsi, karena duit. Ya. Maka katanya apa namanya? Wajudan wa adaman. Ya. Kalau seandainya apa namanya? Wujudan wa adaman. Kalau seandainya rasa cinta itu sudah hilang kepada sama muslim. Kalau seandainya rasa cinta itu sudah bersemi dengan orang kafir, maka iman di hati itu sudah enggak ada. Udah enggak ada. Udah sampai mualah. Mualah itu beda dengan tawalli. Tawalli cuma sekedar kagum. Kagum dengan orang-orang kafir itu tawalli. Tapi kalau mualah itu berarti antum sudah membela mereka atas orang-orang mukmin. Antum sudah menginginkan dia lebih hebat, menang daripada orang-orang mukmin. Itu mualah. Mualah hukumnya kafir, riddah, murtad. Surat apa? Lupa ya. Al-Maidah yang berapa? Wah, ya, kalau Al-Maidah ingat ya.
Al-Maidah 51 itu jangan ngomong, lihat dong, baca itu. Ya, kalau sampai bertawalli itu, bermualah sampai membela dan memenangkan supaya dia menang dan berkuasa atas kaum muslimin. Ini murtad. Wa may yatawallahum fa innahum minhum. Siapa yang bertawalli kepada mereka, fa innahum minhum, masuk bagian mereka. Gitu loh. Ya. Lalu lihat ayat yang kedua. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada nabi dan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mattakhaduhum awliya, tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Tidak akan. Ya, walakinna katsiran minhum fasiqun. Tapi kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Fasik. Ini disebarkan, Pak. Jangan didiamin. Kalau ada bapak kita, saudara kita sampai bertawali, udah murtad itu. Ya. Membela orang-orang kafir atas orang-orang mukmin, murtad, Pak. Apalagi menginginkan orang kafir berkuasa atas kaum muslimin, lalu antum bela habis-habisan, murtad ini. Hati-hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal 3-4, ya. Lihat, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau mendengar ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat ayatihim zadatuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau diperdengarkan ayat Allah, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, lihat, seorang mukmin itu konsisten, bersesuaian antara hati dengan amalnya. Allah terangkan di sini, orang mukmin ketika dia disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Ini amalan hatinya ya, getar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika didengar ayat Allah, bertambah keimanannya. Tapi Allah lihat langsung, alladzina yuqimunas shalah. Mereka itu orang-orang yang mengerjakan salat, bukan cuma getar hatinya tapi enggak salat, enggak. Hatinya bergetar, imannya bertambah dan mengerjakan salat. Lalu apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, rajin berinfak. Rajin infak, kelihatan loh. Amalannya kelihatan, hatinya ada keluar. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu mukmin yang hak, yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka menempati derajat tersendiri di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun, dan mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang hatinya dengan amalnya bersesuaian. Seorang mukmin ketika masuk ke dalam hatinya iman, tergerak lisannya mengucapkan kebaikan-kebaikan, amalnya, badannya, semua dia tebarkan kebaikan. Dia tunjukkan ini keimanannya. Dia infakkan harta yang Allah berikan padanya, sebagian, enggak semuanya. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat. Amanat qulubuhum, beriman hati mereka, wa dhahara imanahum, dan nampak keimanan yang ada di hati mereka, min khaufillah, karena rasa takutnya pada Allah. Ya. Wa wajalahu wa itba'ahu amarahu wajtinabu nahihi. Ya, yaitu dengan bergetar hati mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Wa hakadha kulluhu minal iman. Itulah orang iman yang sebenarnya. Jadi iman itu bukan cuma dalam hati, keyakinan, bukan. Dia butuh pengakuan, dia butuh pembuktian. Mana buktinya antum mukmin? Mana buktinya? Ya. Antum mukmin, buktikan dengan amal yang antum yang bisa dilihat oleh orang. Ya.
Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, la yastaqimu imanan abdan hatta yastaqimu qalbah. Ya, tidak akan istiqomah, tidak akan tetap iman seseorang sampai istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbah hatta yastaqimu lisana, dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Wala yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jarahu biwa'iqihi. Dan tidak seorang bisa masuk surga kalau tetangganya masih ngerasa terganggu atas kehadirannya. Itu bisa bayangin, Pak, masalah tetangga aja bisa menghalangi kita masuk surga. Ya, subhanallah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslim bilisani wa yadihi. Muslim itu adalah yang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Jadi muslim itu kalau orang lain selamat dari gangguan lisan, dari gangguan tangan, amal. Hati-hati tuh. Semua berkaitan, Pak. Makanya aneh kalau ada orang belajar tauhid tapi makin kasar sama lingkungan. Aneh. Kalau ada orang belajar tauhid makin pelit, aneh. Nyangkut gak ke hatinya tauhid itu? Itu loh. Nyangkut gak ke hatinya itu? Ya. Orang kalau belajar tauhid dia mesti makin lembut dengan sesama. Ucapannya makin berbunga-bunga. Maksudnya orang nyaman berada di sekitarnya, bukan orang malah makin menjauh. Ya. Bedakan antara tegas dengan lemah lembut. Ini kadang-kadang nggak bisa bedakan mana lembut, mana lemah lembut, mana tegas. Dianggap kalau lemah lembut dianggap nggak kokoh, ya kan? Kalau lemah lembut itu berarti nggak kokoh. Antum sholat di mana? Sholat bukan azan Jumatnya 2 kali. Iya, paling dekat rumah. Nggak kokoh, ya. Antum masih itu sholat di mana sih? Bukan yang pakai kunut sholatnya, kan di sini nggak kokoh. Jadi orang kunut itu dibilang nggak kokoh. Nggak tahu yang kokoh yang kayak gimana. Yang kokoh menurut dia itu kalau bisa berantem sesama muslim itu kokoh. Apa begitu? Padahal Syekh Al-Abbad, ya, Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, dia bilang rifqan baina ahlus sunnah wal sunnah. Hendaklah berlemah lembut terhadap sesama ahlus sunnah. Ahlus sunnah maksudnya apa? Orang Islam, bukan yang udah ngaji. Ahlus sunnah itu berarti orang Islam itu. Kan udah saya bilang, udah ulang-ulang dibilang as-sunnah itu hiyal Islam, al-Islamu huwa as-sunnah. Seperti yang dikatakan Imam Al-Barbahari dalam Sharh Sunnah, ya kan? Al-Islamu huwa sunnah, as-sunnatu hiyal Islam. Jadi kalau dikatakan ahlus sunnah berarti orang Islam, bukan yang ngaji, ya kan? Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan rifqan baina ahlus sunnah wa ahlus sunnah. Hendaklah saling mengasihi antara sama ahlus sunnah. Ini subhanallah, justru habis ngaji malah tambah kencang musuhnya, makin banyak musuhnya, dan bangga dengan banyaknya musuh. Ya, pernah ada di tempat, Anda pernah nemui orang yang, alhamdulillah Anda udah pindah dekat sini sekarang. Oh alhamdulillah tuh. Ya. Berapa hari? Baru kemarin. Oh alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Anda baru 1 hari pindah di sini, di masjid sudah punya 1 orang musuh. Alhamdulillah dia bilang punya 1 orang musuh. Loh antum kenapa bisa begitu? Gara-gara ini softnya nggak mau rapat, jadi anak open. Anda bilang Pak tolong lurus Pak. Dia nggak mau. Terus Anda bilang Pak rapat Pak, nggak lurus. Wah, ngotot kan? Dia pindah katanya. Wah saya bilang wah saya udah punya musuh katanya. Allah musta'an. Ya. Girang lagi punya musuh, ngomong kemana-mana, bangga cerita dia.
Ustaz, alhamdulillah hari ini saya baru pindah di sini dan alhamdulillah sudah punya musuh satu. Alhamdulillah punya musuh satu kira. Apakah tingkat keberhasilan berilmu itu dengan banyaknya musuh? Enggak. Salah paham itu. Ikhwan, ini salah paham. Ya, bukan begitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut pada Allah itu adalah para ulama. Ulama itu artinya alim kan, ngerti. Orang ngerti rata-rata udah ngaji itu. Udah ngaji ngerti kan? Mestinya dia ketika keluar dari pengajian maksudnya jadi orang yang takut sama Allah. Ya kan? Takut Allah enggak terima amal ibadahnya. Takut Allah enggak kasih dia tambahan hidayah. Itu mesti ada rasa takut itu. Ya, takut kalau seandainya orang membenci karena sifat dan wataknya, itu ya. Kalau orang membenci kita karena dakwah kita, karena prinsip-prinsip yang kita ajar, ini masih baik, Pak. Tapi banyak orang yang benci kita bukan karena dakwah kita, tapi karena tajamnya lisan-lisan kita, karena enggannya kita membantu. Itu yang bikin kita akhirnya dimusuhi orang. Cek aja coba, siapa musuh antum? Cek kenapa bermusuhnya sama antum. Karena yang antum karena dakwah yang antum sampaikan, atau karena sikap antum yang buruk. Coba cek. Kalau karena dakwah kita yang lemah lembut, kita kasihkan begini terus dimusuhi, ya qadarullah ma syaa fa'al. Kita tidak ingin bermusuhan. Tapi kalau ada yang memusuhi kita, ya kita coba terus baiki. Ya kan? Tapi kalau sampai ada orang memusuhi kita karena lisan kita yang tajam, gampang menganggap orang sesat. Nah, kata-katanya itu, ya. Kalau dengar siapa sih di TV itu Ustaz, oh itu Ustaz sesat itu, gampang sekali menyesatkan orang. Ya. Kalau ditanya sesatnya apa? Iya masa yang ini masih boleh, itu sesat itu. Loh, nggak tahu dia kalau itu masalah khilafiyah gitu. Ya kan? Gampang banget bilang Ustaz ini yang pokoknya Ustaz yang semua di TV itu Ustaz sesat lah pokoknya. Wah, ngeri banget itu bahasanya gitu. Ya, kalau ditanya sesatnya di mana? Ya masa Ustaz masih boleh isbal, ya kan? Dia nggak tahu isbal itu juga masalah yang dikhilafkan di kalangan para ulama itu. Ada kalangan ulama yang khilaf masalah itu, ya kan? Masalah isbal karena kecetekan dan kerendahan ilmunya. Dianggap semua Ahlussunnah itu harus anti isbal. Jadi kalau ada orang yang berpendapat isbal itu boleh, berarti dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya kan? Ini kacau kalau kayak gini kan. Ya, kalau kita berkeyakinan isbal itu haram, udah cukup bagus itu. Ya kan? Lalu kita tidak isbal. Alhamdulillah itu bagus. Tapi kalau menganggap orang isbal itu keluar dari Ahlussunnah, ini masalah sama antum. Ya. Jangan anggap gampang mengeluarkan orang dari Ahlussunnah. Ya. Nah, kemudian wa'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan kita itu ada mudghah, sekerat daging. Idza saluhal jasadu kullu. Ketika jasad atau keratan daging itu baik, maka baiklah seluruh badan kita. Ya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika keratan daging ini rusak, maka rusaklah seluruh badan kita. Ya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu yang dinamakan dengan qalbu. Ya, qalbu. Fadallat hadhihi an-nusus ala anna ma fi qalbi min al-iman yadhharu fil jawarih. Ini kan hadis ini jelas. Hadis ini jelas. Apa yang ada dalam hati itulah yang nampak dalam seluruh anggota badan. Ya kan? Apa yang ada dalam hati itulah yang nampak dalam anggota badan. Ya. Orang culas, ngomongnya culas, hatinya baik nggak? Hah? Gimana? Orang yang culas apa ya? Kasar gitu. Apa namanya? Iya, mulutnya tuh kasar, nyakitin kalau ngomong.
kira-kira hatinya itu baik apa enggak? Hah? Ya gimana hati, gimana lisannya, itulah hati, kan gitu kan? Itu kalau ngomongan, ya kan. Lah sekarang kalau mulutnya mencaci maki Allah, hatinya beriman enggak? Hah? Ya enggak lah. Tapi kok ada orang yang bilang hatinya sudah mencaci maki syariat, masih dibilang muslim tuh? Hah? Tanakut ini kan? Dia tanakut. Apa namanya, bertentangan tuh. Ini apa kontradiktif, ya kan? Mestinya apa yang di hati, apa yang di lisan, itulah yang di hati dia. Kecuali orang-orang yang dipaksa, ya kan? Ada orang yang dipaksa kan? Nah, orang dipaksa namanya bukan dari hatinya kan? Dipaksa keluar. Nah, itu dipaksa, ya kan? Dipaksa beda dengan orang yang mana-mana, ya kan? Beda orang dipaksa. Itu takut. Hatinya begitu, yang keluar begitu. Ya. Nah, kemudian wa ajma'al ulama ala anna adh-dhahir wal batin mutalazimani. Ya. Dan ijma' para ulama bahwa lahir dan batin mutalazimani, bersesuaian, cocok, sama. Ya. Wa mimma ya'didu dzalika ma taqaddama nuqilahu minal ijma'at ala annahu la yasihu al-iman illa bil qawli wal amal. Ya. Adapun yang menguatkan, ya, wa mimma ya'didu dzalik ma taqaddama nuqilah, seperti yang dinukil di atas dari ijtima'at, sepakatan-sepakatannya, banyaknya ijma' yang menyatakan bahwa iman itu adalah qaulun dan amal, ucapan dan perbuatan. Wa qad kathara nuqila 'ala anis salaf fi hadhil mas'alah. Ya, maka banyak sekali nukilan dari para salaf dalam masalah-masalah ini. Seperti ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini panjang sekali ini. Saya enggak bacakan, antum baca aja di rumah. Ya. Belum punya bukunya semua? Belum ya? Aduh, kasihan banget. Kasihan. Ya. Ya, kasihan banget. Kasihan banget kalau nggak punya bukunya gitu. Yang semua udah punya buku kan? Anda pikir semua udah punya buku. Nah, ini banyak sekali ya dinukil sini. Kemudian, nah, di kalangan salaf ada istilah. Ini udah azan ya? Hah? Udah azan? Kelewatan kita? Oh, baru ya? Oh ya, alhamdulillah. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi kalangan salaf tentang ini ya, tentang bagaimana Syekh Utsaimin mengatakan al-imanu qad yuradu bihi mutlaqul iman wa qad yuradu bihi al-imanul mutlaq. Ada istilah mutlaqul iman, ada al-imanul mutlaq. Ya. Gimana penjelasannya nanti pekan depan kita lakukan. Kalau ada yang mau bukunya, mau beli, masih ada. Ya, masih ada. Makanya pesen. Kalau mau beli bukunya, pesen, dan masih ada. Alhamdulillah di rumah masih banyak. Masih ada 50-an lagi gitu. Ya. Ya, nanti insyaallah pekan depan kalau ini yang ya, nanti bisa baca sendiri ya. Ya. Sampai sini dulu jumpa kita malam hari ini. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan kita ini atau kajian kita ini. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Kita tutup jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.